Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang kembali beribadah memuji nama Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdiri bersama-sama, bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi mari kita nyatakan hanya bagi Dia, bagi Dia.
Tuhan Yesus sebagai anak domba yang menebus setiap dosa-dosa kami. Bagimulah segala pujian, kemuliaan, hormat, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dan pada hari ini kami bersyukur kembali, kami menghadap tata hadirat Allah kembali dalam ibadah raya pagi hari ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan mengurapi kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan mengurapi kami semuanya dalam ibadah ini ya Tuhan, dari puji-pujian, firman Tuhan, kur, persembahan, penyembahan, doa-doa kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami, sidang jemaat yang ada hadir, memuji nama Tuhan. Terlebih lagi nanti perjamuan Tuhan, biarlah tubuhmu dan darahmu menjadi satu bagian dalam kehidupan kami. Dan kami terus memberitakan akan pengorbanan Engkau ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Dia penebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, yang sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Haleluya. Ku angkat tangan, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Mari Bapak Ibu Saudara kembali berdiri bersama-sama, nyatakan bahwa Yesus hidup. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya menyatakan, ku yakin, ku yakin. Dia angkat derita, Dia angkat derita, yang sembuhkan sakit, ku yakin, ku yakin. Haleluya. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia
Haleluya, Dia hiduplah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu lagu baru, Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Kita umat pilihannya, Dia telah membenarkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Tuhan adalah terangku, keselamatan dalam Dia, keselamatanku dalamnya. Segalanya akan berakhir, namun Yesus tetap tak berubah. Lebih dari pemenang, kuasanya dinyatakan, iblis dikalahkan oleh namanya. Lebih dari pemenang, kasihnya diberitakan, pujian Allah yang beri kemenangan. Kita umat pilihannya, Dia telah membenarkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Dialah terang, Tuhan adalah terangku, keselamatanku dalamnya. Segalanya akan berakhir, tapi Yesus tetap, namun Yesus tetap tak berubah. Mari nyatakan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, kuasanya dinyatakan, iblis dikalahkan oleh namanya. Lebih dari pemenang, kasihnya diberitakan, pujian Allah yang beri kemenangan. Pujikan sekali lagi, haleluya. Kita umat pilihannya, Dia telah membenarkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Tuhan
oleh namanya lebih dari pemenang, kasihnya diberitakan pujian. Allah yang beri kemenangan, lebih dari pemenang, kuasanya dinyatakan, dikalahkan oleh nama Yesus, oleh namanya lebih dari pemenang, kasihnya diberitakan, puji Dia, puji Dia. Haleluya, Allah yang beri kemenangan. Nyatakan Allah, Allah yang beri kemenangan. Ya, Allah yang beri kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Kami persilahkan pujian dari pemuda remaja untuk memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemuda remaja dan kita akan berikan persembahan korban yang pertama. Kita pujikan di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup di tempat ini. Di tempat ini roh Allah bekerja. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Di tempat ini ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Di tempat ini roh Allah bekerja. Haleluya. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Di tempat ini ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Haleluya. Tuhan memberkati, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kembali Bapak Ibu Saudara berdiri bersama. Darah Yesus yang telah mengerjakan keselamatan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan
wanita. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Kaum pria, semua perkara semua harapanku kami bawa, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Bersama-sama salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Terima kasih Tuhan untuk salibmu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Menyaksikan Kau setia dan hidup Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang menebus, yang mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk untuk firman Tuhan dengan kasih Kristus. Ibu Ruth Ida berdoa dan kami serahkan pada Yani. Kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas keselamatan besar yang telah kami terima ya Bapa. Semua bukan karena kehebatan kami Bapa, semua karena anugerah kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau duduk di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau mengurapi kami, Engkau hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan setiap kehidupan kami Bapa. Firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan hidup kami Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kiranya Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan. Angan-angan batin pikiran kami Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Mei ini
Yang pertama Ibu Neni, yang kedua Saudari Dela, yang ketiga Ibu Sujarmi, yang keempat Ibu Suliani, yang kelima Bapak Yeskiel, yang keenam Bapak Roni, yang ketujuh anak Elsa, yang kedelapan anak Wilson, atau sidang jemaat yang berulang tahun di bulan Mei yang belum saya panggil boleh maju ke depan. Puji Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru haleluya. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Pegang setiap tangan anak-anak-Mu yang berulang tahun ya Tuhan di bulan Mei ini. Biar mereka semua menjalani hidup bukan dengan kekuatan kemampuan diri sendiri, melainkan benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang memimpin, memberkati dalam segala aspek hidup mereka. Di usia yang Tuhan tambahkan bulan 5 ini di hari ulang tahun masing-masing, Tuhan selalu menyertai, menolong, memberkati dalam segala hal. Terus bertumbuh di dalam Engkau, memiliki pengenalan yang sungguh akan Kau. Kekayaan kehidupan, kehormatan, damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah atas hidup anak-anak-Mu yang berulang tahun. Sepanjang tahun telah berlalu, Tuhan sudah tolong. Di hari-hari mendatang pun Tuhan pasti menolong. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, harapan, kami serahkan kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya berhasil. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berulang tahun di hari ulang tahun masing-masing. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita kembali belajar firman Allah dengan judul Getsemani. Kita buka dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46,
Kita akan baca secara bergantian, saya bilangan ganjil, Bapak Ibu Saudara bilangan genap. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, mari Bapak Ibu sama-sama membaca Alkitab ya Bapak Ibu. Membaca ayat kalau sudah ditampilkan tidak apa-apa, sama-sama membaca supaya Bapak Ibu memahami dan mengerti ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Getsemani ada di bagian barat daya Bukit Zaitun. Jadi Getsemani ini adalah bagian dari sebuah taman di Bukit Zaitun. Dan arti dari Getsemani adalah pemerasan minyak. Ya. Karena di tempat inilah seringkali dilakukan pemerasan minyak yang diambil dari pohon zaitun. Kita melihat bahwa Yesus Kristus sering mengunjungi tempat ini dan merupakan tempat yang tidak asing bagi Yesus dan murid-muridnya. Melalui peristiwa di Taman Getsemani ini, kita mau belajar bahwa ada sebuah pesan khusus yang diwanti-wanti oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu ketika ia berada di Getsemani, yaitu supaya mereka berdoa. Ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika pertama kali mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus berkata, berdoalah. Bukan ambil pohon zaitun, peras minyaknya, urapi aku, atau bisa kamu jual. Tapi berdoalah. Ya. Dan tujuan utama dari perintah Yesus untuk berdoa supaya tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya dari sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa berdoa itu seharusnya bukan lagi sebagai suatu perintah atau suatu hal yang harus dioprak-oprak, didorong-dorong, ditarik-tarik. Tetapi berdoa itu sudah semestinya menjadi gaya hidup orang percaya dan disiplin rohani kita. Sebab ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebagaimana biasa, berarti peristiwa Yesus di Getsemani atau Yesus mengunjungi Getsemani itu bukan hanya menjelang kematiannya, tapi pernah di waktu-waktu sebelumnya. Dan apa yang dilakukan Yesus ketika dia di Taman Getsemani hanya berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa.
Ini harus menjadi lifestyle, gaya hidup orang percaya, dan menjadi disiplin rohani kita. Yang mengetahui saudara dan saya itu memiliki disiplin rohani dalam hal berdoa, Bapak Ibu Saudara sendiri. Seharusnya bukan lagi suatu perintah atau dioprak-oprak atau disuruh-suruh. Udah enggak zaman. Dan ini memang harus menjadi sebuah gaya hidup, sudah harus menjadi darah daging. Mendarah daging dalam hidup kita. Karena bagi Yesus, doa itu bisa menjauhkan kita dan memagari kita dari segala pencobaan yang ada, khususnya dari kuasa iblis, dari kuasa kegelapan yang selalu menuduh, mendakwa, merongrong hidup kita supaya kita ditarik jauh dari hadirat Tuhan. Makanya Yesus katakan berdoalah, tujuannya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti doa itu bisa menjauhkan kita, doa itu bisa memagari kita, doa itu bisa mengcover kita, melindungi kita dari segala pencobaan yang ada. Dan ini hal yang urgent atau mendesak dan harus segera diputuskan. Ya, harus segera diputuskan. Mau Bapak Ibu Saudara segera memutuskan untuk mengambil langkah berdoa di dalam kehidupan ini. Ya, nggak harus dikepu isi, nggak harus dikongkon-kongkon, nggak harus diperingatkan lagi. Tapi benar-benar kita mengambil langkah, inisiatif sendiri untuk aku berdoa. Ya. Waktu itu Yesus sudah tahu bahwa waktunya sudah sangat mendekat untuk menggenapi segala apa yang tertulis mengenai dirinya dalam kitab Taurat Musa, Mazmur dan Nabi-Nabi, mengenai masa penderitaan dan kematiannya bagi dosa manusia, demi keselamatan manusia. Yesus tahu waktunya untuk menderita, untuk dia mati bagi dosa manusia itu sudah sangat dekat. Dan secara manusia kita bisa melihat dari pembacaan tadi bahwa Yesus mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa menjelang sengsara, penderitaan dan kematiannya. Bahkan dia katakan dengan jujur di hadapan keilahiannya sendiri, di hadapan Bapanya, bahwa dia merasa tidak sanggup melakukan tugas ini. Suatu naluri alamiah yang muncul dalam pribadi Yesus saat dia mengenakan tubuh manusia. Namun di tengah-tengah ketakutannya yang luar biasa, di tengah-tengah kerinduannya kalau boleh cawan ini berlalu, Yesus tidak panik, Yesus tidak bingung, atau Yesus memilih kabur atau mencari jalan yang lainnya. Melainkan Yesus mengambil sebuah keputusan yang tepat dan benar, yaitu dengan berdoa. Keputusan apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya lakukan ketika saya dan saudara menghadapi ketakutan yang luar biasa? Kita menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan, tantangan hidup. Keputusan apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan? Apakah saya dan saudara panik, bingung, kabur, cari pertolongan, cari jalan yang lain? Atau mengambil sebuah keputusan yang tepat dan benar,
yaitu dengan berdoa. Ya. Ketika Hana waktu itu ada di meja makan, dan dia segera tinggalkan meja makannya untuk mengambil waktu berdoa. Di tengah-tengah kekalutan hidup yang dia alami. Dia memilih tinggalkan persekutuan duniawinya. Dia memilih untuk tinggalkan kekalutan hidupnya dan memilih keputusan yang tepat dan benar, yaitu dengan berdoa. Yesus pun demikian, di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa menjelang sengsara, penderitaan, dan kematiannya. Dia justru memilih untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapanya, dan menikmati hadiratnya. Mari dari peristiwa ini kita mau belajar bahwa peristiwa Getsemani bisa membangkitkan iman kita. Setiap kita pasti punya Getsemaninya masing-masing. Yang pertama, Getsemani adalah keputusan tepat untuk berdoa. Belajarlah dari pribadi Yesus. Perintahnya kepada murid-muridnya tetap berlaku buat kita. Belajarlah dari apa yang Yesus lakukan dan terapkan itu dalam hidup kita. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini mengalami masa-masa yang sukar, mengalami kekalutan hidup, ketakutan, kecemasan, ketidakmampuan dalam menjalani hidup ini. Dan masuklah ke ruang Getsemani Bapak Ibu Saudara masing-masing. Segera ambil keputusan yang tepat, yaitu berdoalah. Sebab ada masa-masa dalam hidup ini, ada hal-hal dalam hidup ini yang hanya bisa diselesaikan dengan berdoa. Bukan dengan uangmu, bukan dengan mobilmu, bukan dengan kekayaanmu, bukan dengan kesehatanmu, bukan dengan kepintaranmu, bukan dengan segala apa yang saya dan saudara miliki. Tapi akan ada masa-masa atau ada hal-hal dalam hidup ini yang hanya bisa dituntaskan dan diselesaikan dengan berdoa. Ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, kenapa kami nggak bisa usir setan dalam diri orang ini? Yesus katakan jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Getsemani, keputusan yang tepat untuk berdoa. Yang kedua, di Getsemani kita belajar untuk menyerahkan kehendak, keinginan, kemauan kita kepada kehendak Bapa di sorga. Supaya kehendak Bapa di sorga yang terjadi memenuhi segala kehendak kita. Ini hal yang paling sukar. Setiap kita pasti punya kehendak, punya kemauan, punya keinginan. Tetapi maukah saya dan saudara mulai hari ini ambil keputusan bahwa aku mau menyerahkan kehendak, kemauan, keinginanku kepada kehendak-Mu ya Bapa. Supaya kehendak-Mu yang sempurna itu yang terjadi dan memenuhi segala kehendak dan kemauanku. Mari kita baca ayat 41 sampai 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tidak ada salahnya mengutarakan perasaan kita yang sesungguhnya kepada Allah.
Gak ada salahnya. Apa yang menjadi unek-unek kita, menjadi pikiran kita, menjadi beban, menjadi hal-hal yang mengganjal dalam hidup ini kita utarakan, kita bentangkan, kita sampaikan dengan terbuka di hadapan Allah. Sebab Allah sangat menghormati dan memberikan kebebasan kepada kita untuk mengutarakan apapun kepadanya. Ya, dalam ibadah kami saya sampaikan apapun yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara, sampaikan kepada Tuhan. Engkau minta duit, ya ngomong ke Tuhan, aku minta duit. Kadang-kala kan kita muter-muter, oh Tuhan, ini kebutuhan oke, ini turun bayar iki. Padahal intinya aku njaluk duit, Tuhan gawe iki bebas Saudara. Allah sangat menghormati. Engkau punya beban apapun, punya pergumulan apapun, sampaikan. Iki lo Tuhan bebanku, iki lo masalahku Tuhan. Atau mungkin saudara dipanas-panasi telinga saudara oleh orang. Tuhan ini lo ono orang-orang sing manasi. Tapi berikan kepadaku hati yang damai, hati yang tenang, hati yang mengampuni, bebas saudara. Sampaikan kepada dia. Apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 41 sampai 42, Yesus sendiri, dia mengatakan, dia mengutarakan dan dia menyatakan ketakutannya terhadap pencobaan yang akan datang. Pencobaan atau hal-hal yang akan dia hadapi. Tuhan, Bapak, kalau engkau mau, ambilen cawan iki daripadaku. Ayat 44, dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Namun di tengah-tengah kerinduan Yesus, keinginan Yesus dan kemauan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ia juga kembali meneguhkan komitmennya untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Kalau boleh cawan ini lalukan ya Bapa, tetapi not my will. Duduk kehendakku, tapi kehendakmu. Berarti dia juga selain menyatakan ketakutannya, sekaligus Yesus meneguhkan kembali komitmennya untuk melaksanakan apa yang Bapaknya kehendaki. Cawan berbicara tentang penderitaan yang berat dan hebat yang harus Yesus tanggung. Bukan hanya berbicara tentang kengerian terhadap penyaliban, melainkan Yesus akan benar-benar terpisah dari Allah karena dosa manusia, agar ia bisa mati bagi dunia. Keilahian yang ada dalam dirinya harus benar-benar terpisah, supaya ia bisa mati bagi dosa dunia. Dan kita akan melihat saat Yesus menyerahkan kehendaknya pada kehendak Bapa. Demikian pula saya dan saudara mau belajar menyerahkan kehendak kita pada kehendak Tuhan yang jadi. Ini merupakan kesempurnaan ketaatan Yesus, kesempurnaan ketaatan saya dan saudara itu terlihat dalam penyerahan kehendak. Sudah saya katakan tadi, ini hal yang sukar. Bukankah seringkali dalam doa-doa kita, Tuhan aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini lo Tuhan, ingin itu lo. Kalau bisa, cepetanlah Tuhan, cepetan ojo suwe-suwe. Itu keinginan kita. Tapi kesempurnaan ketaatan kita dapat terlihat dalam kita melakukan penyerahan kehendak kita.
Hal inilah yang mendasari ketaatan penuh dalam diri kita saat kita mau menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa dan hanya kehendaknya yang terjadi. Menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa supaya kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Inilah sebuah doa yang efektif. Kalau saudara berdoa dan ingin segera dijawab, contohlah apa yang dikatakan Yesus. Jawaban yang diterima Yesus bukan cawan ini dilalukan, tetapi ada sebuah peneguhan dan kekuatan yang baru untuk dia terima dan melangkah. Ambil penderitaan manusia, ambil sakit penyakit manusia, ambil dosa manusia. Dia memilih jalan salibnya supaya saya dan saudara diampuni, supaya saya dan saudara dipulihkan, supaya saya dan saudara diselamatkan, diperbaharui oleh Tuhan. Dan kehendak Tuhan harus menjadi prioritas utama. Ya, bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Atau kalau Tuhan menghendaki, Yakobus katakan kalau enggak salah, aku mau ini dan itu Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, aku mau berbisnis ini. Kalau Tuhan menghendaki, aku mau bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi di sekolahan ini. Kalau Tuhan menghendaki, gereja ini dibongkar lebih besar. Kalau Tuhan kehendaki, semuanya kalau Tuhan kehendaki. Berarti itu kita sudah menunjukkan sebuah belajar untuk ketaatan sempurna, menyerahkan kehendak kita supaya kehendak Bapa yang terjadi. Yang ketiga, di Getsemani kekuatan baru didapatkan. Maka seorang ayat 43, malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hematridosa. Dalam istilah medis disebut hematridosis. Seseorang yang mengalami ketakutan yang super ekstrim, maka akan dibarengi dengan keringat yang keluar serta pembuluh-pembuluh darah yang pecah. Ya. Dan keluarlah keringat darah. Cari sendiri di Google, di internet. Saudara akan menemukan selain pribadi Yesus ada orang-orang lain yang pernah mengalami ketakutan yang luar biasa dan keringatnya atau peluhnya menjadi tetesan-tetesan darah. Dalam istilah medis disebut hematridosis atau dalam bahasa Yunani hematridosa. Kita melihat bahwa saat Yesus berdoa, ya, ayat 43-44 saat Yesus berdoa, dia berdoa di tengah-tengah segala ketakutan yang dia hadapi sebagai manusia. Di tengah-tengah doa yang semakin bersungguh-sungguh itu, datanglah malaikat memberikan kekuatan. Di tengah-tengah doa Bapak Ibu Saudara yang saudara panjatkan, di tengah-tengah ketakutan, kekalutan dan pergumulan hidup apapun itu, maka pasti akan ada kekuatan yang baru. Akan ada hikmat yang baru. Akan ada pengertian-pengertian yang baru yang diberikan. Bagaimana saya dan saudara bisa menemukan sebuah jalan keluar titik terang atas segala apa yang dihadapi.
Kalau saudara dan saya hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, yang ada hanyalah jalan buntu dan lebih dalam lagi kekalutan yang ada. Beda dengan Yesus. Tuhan tidak selalu mengangkat masalah. Tuhan enggak selalu mengangkat masalah. Tapi dia selalu memberikan kekuatan di tengah-tengah setiap masalah yang ada. Amin Bapak Ibu. Makanya Paulus berani berkata dengan tegas saat dia berada di penjara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penjara masih ada. Masa pemenggalan hukuman mati Paulus semakin dekat. Tapi dia masih bisa berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penjara masih ada, masalah masih ada, pergumulan belum terselesaikan, jawaban doa belum terjadi. Tapi selalu ada kekuatan baru, ada hikmat, ada pengertian, ada titik terang yang baru yang berasal dari Tuhan. Dan melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa kita harus semakin sungguh-sungguh berdoa di tengah tekanan yang ada. Ketika Yesus mengalami tekanan hidup yang semakin kuat, Yesus semakin terdorong untuk lebih sungguh-sungguh berdoa. Tekanan yang semakin kuat datang kepada Yesus tidak menyebabkan Yesus tinggalkan kehidupan doanya. Melainkan lebih semakin terdorong untuk lebih sungguh berdoa. Ya. Tekanan hidup seharusnya mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan malah menjauh. Atau terbalik. Enggak ada tekanan hidup malah membuat kita menjauh dari Tuhan. Bisa terjadi? Bisa. Makanya yang paling enak itu Bapak Ibu Saudara. Ada tekanan hidup atau enggak ada tekanan hidup. Tetap sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling enak. Mau dicoba, monggo. Ya, itu yang paling enak. Tapi dari peristiwa Getsemani ini kita mau melihat bahwa kehidupan yang kita jalani ini makin hari semakin kompleks. Semakin ruwet, semakin runyam. Dan hendaklah itu mendorong saya dan saudara untuk semakin lebih dekat. Semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, bukan menjauh. Yang keempat, yang terakhir. Di Taman Getsemani kita bisa melihat keputusan tepat untuk berdoa. Di Getsemani kita bisa belajar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Di Getsemani kita bisa belajar bahwa selalu ada kekuatan baru yang kita dapatkan. Tetapi di Getsemani poin yang keempat juga menjadi peringatan buat kita. Mari kita baca ayat yang ke-46. 45 dan 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus selalu berjaga dengan berdoa. Namun murid-murid tertidur. Yesus taat, murid-murid lalai. Maka dari itu Yesus mengulangi sebuah perintah yang pertama kali diucapkannya ketika mereka masuk di Taman Getsemani. Berdoalah, bangunlah.
supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam pasal yang lain, di kitab yang lain dikatakan berdoalah. Jangan jatuh dalam pencobaan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan bangunkan kita jam 2 pagi, roh kita mengerti. Oh ya, kayak ada yang membangunkan. Roh kita mengerti ini saatnya untuk aku berdoa. Tapi daging kita lemah. Cek ngantuk, waduh iki kok sekolah budal subuh, kerja budal subuh sampai bengi. Ngantuk, pilih tidur lagi. Padahal roh sudah memberi pengertian, ini saatnya kamu dibangunkan untuk berdoa. Tapi daging lemah. Dan ini yang banyak terjadi hari-hari ini di kalangan orang Kristen. Betapa tragisnya bahwa banyak orang Kristen bersikap seakan-akan mereka sedang tidur pulas. Ketika tiba waktunya untuk mengabdi, untuk bersekutu, untuk berdoa dengan Yesus. Tidur pulas. Betapa sesuatu yang sangat tragis. Bahwa ini sudah tiba waktunya untuk saya dan saudara lebih dan lebih lagi dekat kepada Kristus. Banyak yang terlena dengan kenyamanan bahkan berkat-berkat dari Tuhan. Melalaikan persekutuan. Sibuk dengan segala urusan-urusan yang ada. Ya. Melalaikan doa, melalaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya Getsemani menjadi sebuah peringatan, mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoalah. Ya. Selalu saya mengingatkan ketika engkau meminta Tuhan sebuah pekerjaan, dan engkau telah diberi. Namun ketika engkau bekerja, engkau melalaikan kembali doamu saat pertama kali, be careful. Hati-hati. Bapak, Ibu, Saudara. Hati-hati. Bahkan saya pribadi pun selalu mengoreksi diri saya sendiri. Kesibukan pelayanan itu luar biasa. Jangan sampai kesibukan pelayanan, kesibukan rohani menghambat hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan karena kenyamanan, berkat-berkat dari Tuhan, kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita terlena, kita tertidur tanpa kita sadari. Yang tahu apakah kita bangun atau tertidur dengan lelap adalah diri kita sendiri. Dan perhatikanlah apa yang Yesus peringatkan bagi murid-muridnya maupun kepada kita saat pagi hari ini. Hei jemaat Tunggul Permanu, mengapa kamu tidur? Enggak adakah sebuah keinginan untuk engkau bangun dan bangkit untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah saya dan saudara dalam kondisi bangun, api itu terus menyala, atau sudah mulai padam? Atau kelihatannya menyala, tapi rohnya sudah padam? Kita sendiri yang tahu. Bersyukur kalau firman Allah masih ingatkan kita. Bersyukur kalau Roh Kudus masih ingatkan kita. Dan segera ambil keputusan untuk kembali bangun dan menghampiri Tuhan. Pencobaan bisa datang kepada siapa saja dan waktunya kapanpun tidak ada yang tahu. Namun kita harus berjaga dan sadar. Sudah mempersiapkan
mempersiapkan penjagaan dan kewaspadaan kita sebelum krisis itu datang. Sebelum Yesus menjalani sengsara penderitaan dan mati di atas kayu salib, Yesus telah mempersiapkan penjagaan dan kewaspadaan. Yesus telah membangun dirinya terlebih dahulu. Jadi bukan nunggu krisis itu datang baru kita datang kepada Tuhan. Tapi sebelum tantangan krisis masalah itu datang, kapanpun waktunya, kita telah mempersiapkan diri. Membentengi diri dengan penjagaan dan kewaspadaan. Caranya bagaimana? Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya berdoa itu layaknya seperti kita sedang menabung. Enggak ada apa-apa kita berdoa. Kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Maka ketika terjadi apa-apa, kita enggak bingung. Kita enggak nulis status mukul kepala dengan palu. Karena sudah ada benteng, ada perisai yang kita bisa bangun terlebih dahulu dengan berdoa. Maka ketika kita melangkah kepada pencobaan, ya bukan mencobai, ketika kita melangkah terus ada pencobaan datang, kita enggak jatuh. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Makanya Yesus dengan berani dia melangkah. Dia ambil salib itu buat saya dan saudara. Kelihatannya iblis menang. Tapi dari situlah iblis ternyata kalah, gak berkuasa lagi. Dan Yesus menang atas segala apapun. Maka dari itu bagian yang keempat, Getsemani juga menjadi peringatan buat kita. Roma katakan, bangunlah, hari sudah. Bahkan sudah jauh malam dan telah hampir siang. Bangunlah dan berwaspadalah, hari-hari ini gelap adanya. Yesus katakan, sadarlah, bangunlah, dan lihat kuasa kegelapan itu sudah semakin merajalela. Bangun. Jangan sampai saya dan saudara terlelap tidur. Roh kita terlelap tidur. Karena terlalu sibuk dengan tubuh yang selalu bangun ini. Yang ngerti ya maksud saya. Tubuh kita bangun, kerjakan ini itu, lain sebagainya. Tapi roh kita sibuk memelihara makan tubuh kita. Tapi kita enggak pernah mau sibuk untuk memelihara atau memberi makan roh kita. Ayo bangun. Bangun. Jangan tertidur. Yesus menggugah. Ayo, mengapa kamu tidur? Ayo bangun. Hari ini firman Tuhan datang menggugah saya dan saudara. Ayo bangun. Supaya kamu enggak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Haleluya. Terima kasih. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pengorbanannya yang sempurna.
membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Mungkin kau sekarang ada di Taman Getsemani. Ambil keputusan yang tepat untuk berdoa. Serahkan kehendak kita pada kehendak Bapa. Oh, bilur-Mu, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu terima pemulihan, terima kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Amin. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu, bilur-Mu menyembuhkan. Oh, haleluya. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati, bahwa Dialah penebus yang sembuhkan kita. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu
sembuhkan segala sakit ya Tuhan. Menyembuhkan, percaya Kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Mari pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala apa yang Yesus kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Sekarang kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu, makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menerima, Engkau menyucikan kami semuanya, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan semua yang ada di ruangan ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Bubuhi berkat-Mu ya Tuhan dalam tubuh dan darah-Mu ini. Kuasa perjamuan kudus seperti apa yang Kau firmankan, genapkanlah itu ya Bapa, ketika kami makan dan minum di dalamnya. Mari bekerjalah melalui tubuh dan darah-Mu. Dan kami mau mengambil dengan iman, kami mau mengambil dengan penuh percaya bahwa kami menyatu dengan Engkau dan Engkau menyatu dengan kami. Urapi pelayan-pelayan perjamuan kudus, melayani dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali, angkat satu pujian, ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah kuterima. Kebaikan yang kuterima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Ya tulus menerima saya dan saudara apa adanya, menerima. Apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang
lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita atas lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap menikmati Roh Kudus-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan dengan penuh iman. Amin. Haleluya. 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 Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Kita dengar firman, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Oh, terima kasih. Alirkan kesembuhan-Mu, alirkan pemulihan-Mu, alirkan berkat-berkat-Mu, alirkan pengampunan-Mu, alirkan pemulihan-Mu ya Tuhan. Alirkan jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Keberkatan Allah yang melimpah terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Segala aspek hidup kami dipulihkan, diberkati, ditolong, disertai, diberi kekuatan dalam nama Yesus. Segala kuasa iblis kami kalahkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami perintahkan keluar. Sembuh. Hati yang luka Engkau balut, pikiran yang kalut Engkau tenangkan. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Engkau menyatu dengan kami dan kami menyatu dengan Engkau ya Yesus. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Angkat satu pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buang iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, bernama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, bernama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis kebenaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, bernama yang kuat.
atas segalanya. Haleluya. Tuhan, mari kita berdoa. Setiap persembahan yang kami kerjakan, yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan atas dasar ketaatan firman Allah, Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian grup Maria, ya, grup Maria. Selasa doa pemuda remaja, Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat, Sabtu pemuda remaja, dan minggu depan kembali kita beribadah sekolah minggu maupun ibadah raya. Masih diberi kesempatan bagi jemaat yang rindu rumahnya ditempati ibadah rumah tangga tanggal 13 Mei dapat menghubungi kami. Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di warta ada pengeluaran untuk pembenahan sound system minggu kemarin. Ada yang namanya tuning ulang, yaitu penyetelan salon-salon yang ada, dan juga beberapa bagian yang alami kerusakan seperti mikrofonnya kick drum itu rusak. Namun sudah dibenahi, puji Tuhan, dan bagian yang di tom-tom sama simbal itu rusak juga. Dan ada penggantian beberapa colokan, dibenahi dengan biaya Rp350.000 beserta ongkos tukangnya itu. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara melihat di belakang, di samping mixer itu ada namanya sound management. Sound management itu alami keausan, ya, aus, dan ini kemarin minggu dibongkar dan dicara supaya masih bisa dipakai. Harus diservis dan dibenahi dengan biaya yang cukup mahal, ya, kurang lebih 1-2 juta. Namun saya katakan, Mas, kalau bisa dicara dulu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam 2-3 hari mendatang akan ada teknisi dari IMC yang akan membenahi LCD keyboard yang telah rusak selama kurang lebih 3 tahunan. Ya, akan dibenahi 2-3 hari, dan ini juga dananya mahal. Ya, dananya mahal, sekitar 2-2,5 juta dan akan dibenahi. Kalau mungkin Bapak Ibu tergerak untuk membantu biaya pembenahan keyboard, silakan, yang digerakkan Tuhan. Kalau enggak pun enggak masalah, tetap akan dibenahi 2-3 hari mendatang. Supaya apa? Kalau terlalu lama LCD keyboardnya ngeblur putih, itu akan merambat ke mesinnya. Jadi sebelum terjadi yang tidak kita inginkan, lebih baik segera diganti. Ya, itu akan dikerjakan 2-3 hari. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Semangat terus dan maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
sekarang sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar hati hamba itu Engkau temukan kepada setiap kami keluarga besar GPDI Tunggul Permanu, supaya kami selalu belajar mau taat dan setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Terus berdoa, terus bersekutu di dalam Tuhan. Kami tahu pencobaan dari iblis semakin hari semakin gencar dilakukan untuk menjatuhkan kami. Namun kami percaya Tuhan telah membentengi kami dan memberikan kami resep yang terbaik, supaya kami mau kembali bangun dan membangun kehidupan doa kami di hadapan Tuhan, menyerahkan kehendak kami kepada kehendak Bapa. Kami mendapatkan kekuatan yang baru di saat kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan berkat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Semakin mereka terus setia mengandalkan Tuhan, semakin taat, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kau melalui hidup jemaat-Mu, mendatangkan berkat bagi dunia yang gelap ini, dan banyak orang diselamatkan melalui hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam segala aktivitas apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, dalam segala usaha pekerjaan, sekolah, keuangan, ekonomi, kesehatan, maupun kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan bergereja diberkati oleh Tuhan senantiasa, dibuat berhasil, disertai dan ditolong oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka, yang sakit sembuhkan, yang bepergian lindungi sertai, yang ada dalam kemalasan Tuhan ampuni. Gerakkan mereka di waktu-waktu mendatang, boleh ada bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan beserta dalam perjalanan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta sekalian alam yang ada. Berkat dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, kasih sayang, damai sejahtera, dan kekuatan penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun menjadi bagian kita sampai Dia datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh kemenangan, damai sejahtera, dan keberkatan Allah yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.